Salam kebajikan. Wei Ke Tung Tian. Bagaimana masjid hari ini dipenuhi dengan kegembiraan? Mudah-mudahan demikian adanya. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu di kontak sama Renata. Kira-kira bisa nggak ngasih jangkau? Ya selama saya tidak ada halangan tentu pasti bersedia. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita memberikan jangkau atau uraian agama itu kita belajar. Jadi mengajar itu sebetulnya tanda kutip mengajar itu kan sebetulnya adalah belajar. Nabi Kungcu punya semangat yang luar biasa di dalam beliau belajar. Jadi sampai lupa waktu. Pernah ditanya ke muridnya, siapa sih Kungcu? Dia yang sampai dia lupa makan, lupa tidur segala karena dia punya semangat belajar yang luar biasa. Nah, kita sebagai pengikutnya tentu saja mencoba meneladani apa yang spirit yang beliau miliki. Jadi lalu saya pikir lagi apa sih kira-kira tema uraian agama atau jangkau yang ingin saya bawakan. Saya pikir dalam masyarakat kita itu seringkali terjadi kebingungan, apalagi umat Konghucu ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya berbeda dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Maka saya ingin menjawab hal tersebut bukan dengan maksud untuk memaksakan apa yang menjadi satu analisis yang saya lakukan, tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Tonjin sekalian sebagai seorang umat Konghucu di dalam membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan ini. Salah satunya apa keputusan penting ini? Pada saat nanti kita berpulang, kita tuh mau dimakamkan atau mau diapakan? Sekarang ini kan kita punya banyak pilihan, tapi pilihan kita cuma dua sih sekarang ini. Apakah mau dimakamkan atau ingin dikremasi? Kita cuma dua ya pilihan sekarang ini. Kalau zaman dulu banyak pilihan, misalnya apa? Ya ditaruh aja jenazahnya. Di mana? Di hutan. Itu salah satu pilihan. Atau misalnya dibuang ke laut. Itu pilihan yang lain. Ya. Nah, dari banyaknya pilihan-pilihan ini tentu saja kita sebagai seorang umat Konghucu harus mulai menggali apa yang berada di dalam kitab suci kita, yaitu Sesuci dan Xiaoqi. Harus digali. Bukan tuturut kuning istilahnya, bukan ikut apa yang disukai itu harus diperiksa, yang tidak disukai itu harus diperiksa pula, begitu lebih kurang. Saya nggak tahu ya Tonjin sekalian ini ada yang muda, ada yang tua. Nah, udah berpikir belum nih suatu hari ya, kalau nanti kita pulang ke Yang Maha Kuasa, ke Khalik kita, kira-kira kita ingin anak kita memakamkan kita, mengkremasi kita, membuang kita ke laut, atau menaruh kita di hutan. Yang saya yakin kalau ditaruh di hutan masuk penjara ya kalau sekarang. Karena zamannya berubah, ya kan? Nah, jadi hari ini kita coba ya membahas, makanya saya mengambil temanya itu memakamkan tinjauan teologis dan filosofi. Serem, ya kan? Waduh, hari ini kita mau alat kuliah yang serius-serius enggak sebenarnya. Itu kan cuma istilah-istilah di dalam dunia keilmuan. Jadi sedikit kita mesti tahu ya, sebagai seorang umat Konghucu itu senantiasa memandang sesuatu itu ya. Jadi beragama itu ada religius, filosofis. Jadi ada unsur religinya, ada unsur filsafatnya. Itu harus. Ya, umat Konghucu bukan dituntut untuk sekedar misalnya percaya tanpa untuk menggali hal yang lain. Tapi ada hal yang kita harus percaya. Jadi jangan keliru. Bukan umat Konghucu segala sesuatu dipertanyakan. Tidak juga. Ada yang kita percaya. Ya. Tetapi ada yang kita harus gali.
Jadi teologi itu apa sih sebetulnya? Jadi teologi itu adalah theos artinya Tuhan, logi atau dari asal kata logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu mengenai Tuhan. Jadi cara pandang manusia mengenai Tuhan, bukan cara pandang Tuhan sendiri. Jadi kalau kita baca sejarahnya itu lebih kurang abad ke-12 mulai adanya teologi itu ya. Yaitu bahwa teologi itu dilihat dari teks-teks kitab suci mengenai Tuhan. Itu teologi. Tetapi di dalam teologi itu ada yang namanya natural teologi, apa yang namanya teodisi. Yang asal katanya dari theos, Tuhan. Higen itu artinya penalaran atau pertimbangan. Jadi artinya pertimbangan atau penalaran mengenai Tuhan. Lebih kurang seperti itu. Jadi makanya di satu dikatakan sebagai akhirnya dikatakan sebagai apa? Dari agama, yang satu filsafat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat ya, di dalam teks-teks kitab suci kita, diksi yang digunakan itu adalah mematangkan. Semua kitab sesucing, xiaoqing semua mematangkan, tidak ada istilah-istilah yang lain. Jadi yang makam, pemakaman dan sebagainya. Tentu ada alasannya. Bukan hal yang tidak ada alasan. Banyak tinjauan yang bisa kita lakukan, misalnya secara sosiologis, secara antropologis dan sebagainya. Tapi saya membatasi hanya dari teologis dan filosofis. Nah, kalau secara filosofis artinya apa? Yaitu lebih ke arah nilai-nilai, yaitu keyakinan kita tentang suatu tingkah laku dan tujuan hidup kita yang menjadi standar bagi kita untuk menjalankan kehidupan ini, atau pedoman-pedoman bagi hidup kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Lebih kurang seperti itu ya. Konstruksi di dalam saya membahas mengenai memakamkan ini dari dua sudut itu. Sedikit lah kita belajar mengenai filsafat. Tapi filsafat juga dipandang dari dua sudut. Ada filsafat barat, ada filsafat timur. Kalau yang namanya filsafat barat itu lebih ke arah bagaimana kita itu ingin mencapai kebijaksanaan. Jadi meneliti hakikat segala sesuatu dengan penalaran. Jadi menggunakan otak ya. Tetapi filsafat timur, terutama menurut Feng Yulan, itu mengatakan bahwa filsafatnya adalah bagaimana kita meningkatkan taraf jiwa kita. Itu tujuan dari filsafat. Jadi berbeda. Makanya kalau kita melihat dalam literatur itu mengenai filsafat itu, kita harus tinjau filsafat barat atau filsafat timur. Agak berbeda. Nah, itu kita pahami. Jadi tadi ayat suci telah dibacakan. Nah, panjang ayatnya dari 1 sampai 5. Itu menarik ayat itu sebetulnya. Yang kita seringkali kadang nggak ngerti sih sebetulnya kalau kita Konghucu itu kalau kita pelajari kadang-kadang sulit. Maksudnya apa? Yang perlu cek dari yang lain. Ada benang merah dari masing-masing kitab itu. Nah, jadi dengan kita meneliti, menara, mengimani, meyakini mengenai agama Konghucu itu, kita perlu mempunyai cara berpikirnya juga yang tepat. Yaitu cara berpikir apa? Yin yang. Spiritualitas kita juga harus yin yang. Disabdakan di dalam I Ching itu bahwa satu yin, satu yang itulah Tao. Jadi seperti itu. Tao itu seperti ini. Nah, maka di dalam kita membaca kitab suci, tentu saja kita harus melihatnya dari sudut yin yang. Seperti juga teologis dan filosofis. Jadi manusia itu dulu ya pernah satu masa itu yang namanya orang berpulang itu apa ya, diletakkan saja di tanah, di hutan, di jurang ya, kalau di dalam ayat yang tadi. Nah,
Tapi yang terjadi adalah dimakanin sama rubah, sama binatang, timbul apa? Perasaan tidak tega. Kok orang tua saya kok begitu dimakan gitu. Walaupun itu sebetulnya sesuatu yang alami di dalam rantai makanan. Ya kan, kalau secara ilmu pengetahuan itu kan sesuatu yang alami. Nah, saya ingin menekankan istilah alami ini. Ya. Dan juga di dalam kenapa kita tidak menaruh seperti itu, perasaan tidak tega itu. Jadi akhirnya berkembang, orang dimasukkan ke dalam tanah, dimakamkan. Tapi orang merasa tetap ada rasa tidak tega, rasa kasih yang berkembang. Akhirnya dibikin kasih peti. Ya. Petinya lalu diapa? Ada yang tadinya satu peti, satu lapis jadi 2 peti. Terus akhirnya macam-macam. Kayunya bisa menjadi kayu-kayu yang paling keras. Kalau sekarang namanya simpan itu mahal sekali, betul ya? Yang namanya peti kan macam-macam peti mati itu. Ada yang namanya simpan, yang gede itu tuh, yang bentuknya seperti dulu. Papa saya dimakamkan pakai itu, berat banget. Ya, jadi orang kenapa untuk melindungi orang tuanya itu supaya jangan cepat dimakan, tanda kutip. Jadi supaya utuh gitu. Tadi kita baca ya, sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya baca di dalam kitab Mengce itu yang tadi dibacakan. Di situ ada yang mempunyai salah satu pengikut aliran Bikcu atau Mozi. Jadi dia itu mempunyai satu keyakinan yang namanya cinta kasih yang sama rata. Mungkin kalau sekarang sebenarnya cinta kasih universal. Nah, Rujiao itu tidak menganut seperti itu. Cinta kasih yang sama rata. Kalau yang namanya Mozi atau Bikcu itu nggak bisa kata Mengce itu. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa si muridnya dari pengikut dari Mozi itu kan harusnya orang memakamkan itu kan semua sama. Dan semua harus sama siapapun. Tapi si pengikutnya itu melakukannya berbeda antara orang tuanya dengan yang lain. Padahal di ajaran dia itu kan diajarkan supaya semua sama. Nah, kenapa? Kata Mengce atau Bikcu itu bahwa ya karena dia punya standar ganda lah, dibilang kayak gitu. Dia memegang pokok yang sama. Nah, tanda tanya kita kan apa sih yang namanya pokok yang tunggal atau yang sama itu? Nah, itulah sifat alami. Jadi sifat alami itulah yang menjadi pokok. Jadi cinta kasih seorang anak terhadap orang tuanya itu tentu berbeda dengan cinta kasih dia terhadap orang tua orang lain. Cinta kasih seorang orang tua terhadap anaknya tentu berbeda dengan cinta kasih orang tua terhadap anak orang lain. Gak bisa sama. Itu sifatnya natural sekali. Kan kata dia makanya bisa punya standar yang ganda. Si penganut Mozi. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Lici, yang namanya sifat alami ini merupakan satu basis standar pokok di dalam upacara perkabungan semua. Makanya di dalam agama Konghucu itu ada sembahyang 3 hari, sembahyang 7 hari. Kenapa? Karena itu adalah proses peleburan tubuh kita ke dalam bumi. Jadi pada saat hari ketiga, tubuh kita tuh udah mulai, coba kalau diperhatikan, mulai mengembung, mulai berubah hari ketiga. Pada saat hari ke-7 udah mulai mencair tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kita melakukan upacara persembahyangan. Di dalam setiap proses itu umat Konghucu melakukan persembahyangan. Maka mesti diingat ya, yang
namanya sembahyang hari ketiga itu bukan setelah dimakamkan, bukan. Sembahyang hari ketiga itu setelah beliau nggak ada. Begitu pula sembahyang hari ketujuh, jangan bingung. Jadi kadang-kadang ada orang yang bingung sembahyang hari ketiga itu, oh kita kan belum dimakamkan, gimana ya lakukan sembahyang hari ketiga? Bukan harus dimakamkan atau tidak, setelah dimakamkan atau tidak, bukan. Karena itu adalah suatu proses yang alami, yang kita ikuti dengan persembahyaan. Jadi kalau kita baca kitab Mengce itu terjadi perdebatannya di antara Mengce dengan misalnya Mozi, dengan Yangzi dan seterusnya, itu berbeda pahamnya. Dan seringkali kita sebagai umat yang awam sekarang juga mirip-mirip sebetulnya sih. Di luar sana ada yang ajaran mirip-mirip dengan ajaran Mozi, mirip-mirip, tapi dan itu yang besar sebetulnya. Kita sebagai seorang umat ru seringkali jadi bingung sendiri. Kita juga seringkali dibingungkan dengan istilah begini. Kalau orang udah umur 70 tahun atau 80 tahun ya, kalau pada saat berpulang nih, orang pakai baju merah. Betul ya? Di masyarakat kita begitu. Bahkan waktu orang tua saya berpulang, umurnya 90 tahun ya, keluarga saya udah pakai baju merah. Kami berembuk, satu keluarga, apa benar mesti pakai baju merah? Kayaknya ada yang dasar gitu. Kok upacara pemakaman pakai baju merah? Jadi persoalan di dalam hati kami. Jadi akhirnya kami bersepakat pakai baju putih, tapi di sini pakai gelang merah. Kenapa? Karena masyarakat seperti itu. Nah, kenapa? Itu bukan ajaran Konghucu, saya katakan. Jadi kalau kita mendengar seperti itu, kalau menurut saya jangan diikuti. Karena kalau kita baca dalam teks-teks kitab suci kita, misalnya ya, Raja Yao berpulang itu umurnya 100 tahun lebih. Tapi yang dilakukan oleh Sun dan anak-anaknya Raja Yao apa? Upacara berkabung. Karena sekarang ini kan berkembangnya bahwa kalau udah umur 70 tahun, 80 kita harus gembira karena dia udah dikasih panjang usia. Begitu alasannya. Katanya karena dia udah umur 70-80 tahun kan kita udah senang. Dia punya apa? Umur yang udah panjang. Maka kita perlu pakai baju merah. Kalau agama Konghucu juga begitu. Karena kita berpisah dengan orang tua kita, itu yang menyebabkan kenapa kita itu dipenuhi dengan suasana duka. Yang alamiah, naturalnya seperti itu sebenarnya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Mengce itu apa? Seorang raja yang mau menjalankan berkabung 3 tahun, Mengce mengatakan kamu punya potensi itu menjadi raja yang besar. Karena kamu udah punya perasaan tidak tega. Perasaan tidak tega itu apa? Benih cinta kasih. Seorang Liao dan Sun menjadi seorang raja yang besar adalah karena beliau itu mempunyai rasa di menjalankan pemerintahan dengan perasaan tidak tega, yaitu dengan perasaan cinta kasih kepada rakyatnya. Jadi kita lebih pertama itu ya. Yang kedua mengenai upacara pemakaman, mengenai pemakaman. Kenapa sih memakamkan? Nah, ada perasaan tidak tega itu. Jadi itu mesti kita renungkan kembali. Orang nggak mau tuh ibu bapaknya itu dimakanin sama binatang, badannya itu, maka dikebumikan. Karena ada perasaan itu dan itu perlu dibilang. Kalau di dalam agama Konghucu itu perasaan tidak tega, perasaan cinta kasih itu harus dikembangkan dengan apa? Ya salah satunya melakukan upacara pemakaman yang disesuaikan dengan kesusilaan. Supaya rasa tidak tega kita itu berkembang pesat. Dalam kitab Mengce itu dikatakan, kalau ada seorang anak kecil mau merangkak, mau masuk ke dalam sumur, apa kira-kira yang akan kita lakukan?
Saya pernah bertanya ini di satu pelatihan pendeta, saya pernah diundang, lalu di depan biku, depan sebelah, saya tanyakan itu, dan jawabannya semua sama. Tolongin katanya. Ya kan? Nah, kata Munjid, kenapa bisa menolong? Bukan karena kita pengen kenal dengan orang tua si anak itu, bukan. Tetapi adanya perasaan tidak tega itu. Dan perasaan tidak tega itu apa? Pancaran kebajikan Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu Yuan. Jadi memancar di dalam diri kita, yang menyebabkan akan melihat seperti itu, kita akan terdorong untuk menolong anak kecil. Jadi saya ingin menekankan yang pertama adalah, ya, kenapa kita memangkapkan? Karena perasaan tidak tega. Yang akan berkembang menjadi perasaan cinta kasih. Ya. Di dalam doktrin agama Konghucu itu yang dikembangkan oleh Moncek, bahwa manusia itu mempunyai pancaran kebajikan Tuhan berwujud apa? Rentilize, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Dan perasaan tidak tega itu adalah benih cinta kasih. Lalu perasaan layak atau tidak layak itu adalah benih kebenaran. Jadi semua berdasarkan sesuatu yang alamiah yang berada di dalam diri kita. Kayak kenapa sih kita itu mempunyai upacara 3 tahun? Itu semua ketentuan dari Nabi, tentukan berdasarkan sesuatu yang bersifat alamiah, bukan sesuatu yang dipaksakan sifatnya. Tapi sekarang kita kan di zaman modern jarang sekali yang melakukan berkabung 3 tahun. Makanya saya kadang-kadang bertanya, jangan-jangan ya, karena kita tidak seperti itulah menyebabkan, karena kita tidak mencintai orang tua kita dengan sepenuh hati kita, maka kita di dalam hubungan kemasyarakatan itu menjadi rada kacau balau. Kita terlalu ego, kita tidak lagi memperhatikan orang. Yang menjadi sentral kita itu selalu Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan. Kita melupakan sesama manusia. Kenapa? Karena kita ke orang tua sendiri aja udah melupakan, apalagi kepada orang lain. Ya kan? Jadi di dalam doktrin agama Konghucu itu lebih kurang seperti itu. 3 tahun kenapa? Katanya karena seorang anak itu ya, lepas dari orang tuanya setelah umur 3 tahun. Kalau kita baca di dalam kitab Rumbi itu dikurang dikatakan begitu. Kenapa sih 3 tahun? Ya sesuatu yang bersifat alamiah. Jadi itu adalah tinjauan filosofis. Tinjauan filosofis kenapa kita melakukan upacara pemakaman adalah seperti itu. Ya, saya tidak ingin membahas misalnya kremasi. Cuman kita ya pikirkan saja yang namanya upacara kremasi itu kenapa dilakukan. Ya jasad misalnya dikremasi, kita tahulah dilakukan seperti apa. Apakah itu sesuai dengan ajaran Konghucu? Direnungkan kembali dengan pembahasan yang tadi. Karena memang tokoh-tokoh kita juga ada dikremasi. Ya. Dulu waktu hak suci berpulang, saya ingat sekali ya, ada wacana akan dikremasi. Kebetulan saya waktu itu jadi ketua umum. Saya telepon ketua Makin Solo, lalu juga saya telepon Tocin Wawan dan Shesho. Bahwa intinya saya sebagai seorang ketua umum Makin menginginkan beliau untuk dimakamkan. Katanya, waduh, biayanya dari mana? Kan mahal. Kalau kita beli tanah di Delingan kan mahal sekali katanya. Apalagi kalau mendadak ini, saya nggak peduli. Semahal apapun juga akan dibayar oleh Matakin. Ya, saya katakan begitu. Akan di cover semua sama Matakin. Padahal duitnya nggak ada.
Tapi akhirnya kita sekarang punya makam Syekh yang begitu luar biasa dan kita merasa pantas. Beliau telah berjasa terhadap agama Konghucu Indonesia, mempunyai satu makam yang bagus, yang layak. Dan akhirnya sekarang kita punya satu sarana untuk apa? Untuk datang, ya, untuk datang ke sana, untuk berziarah. Ya. Jadi itulah bentuk penghargaan kita terhadap seseorang yang telah berjasa besar. Dan menurut saya sesuai dengan ajaran Konghucu. Makanya kadang ada orang yang heran, loh, dan tadi kremasi gak jadi. Katanya keluarga mau dikremasi, ada salah satu anaknya. Tapi Hapsu bukan cuma milik keluarga persoalannya. Beliau adalah gurunya umat Konghucu di Indonesia. Nah, hal seperti ini akan terjadi nih nanti terhadap tokoh-tokoh kita. Mungkin tokoh-tokoh kita yang mempunyai anak-anak yang sudah berbeda agama. Bukan hal yang mungkin suatu hari tiba-tiba salah satu tokoh kita, upacaranya beda kan, bukan upacara Konghucu. Bukan suatu yang nggak mungkin. Nah, apa sikap kita? Kadang-kadang kita orang Tionghoa tuh Pai Sengki, waduh, gak enak nanti ribut katanya. Udahlah mendingan biarin aja, kan begitu kita. Baik hati yang gak jelas menurut saya. Ya kan? Seringkali begitu. Ya. Padahal kalau kita berbicara orang yang berpulang itu kan mempunyai keyakinan yang berbeda. Kalau dalam kitab suci kita itu kita harus melakukan upacara pemakaman itu harus sesuai dengan kedudukannya dia. Ya kan? Tapi kan kita nggak punya argumen-argumen yang seperti itu. Ya seperti juga pada saat umat kita disuruh pakai baju merah, diikutin saja. Kan sesuatu yang aneh. Jadi keyakinan atau nilai-nilai filosofis di dalam agama Konghucu bahwa kita melakukan upacara pemakaman itu adalah karena cinta kasih kita yang harus berkembang terhadap sesama manusia. Yang dimulai dari apa? Dari kita terhadap orang tua kita sebagai wujud bakti kita. Kita nggak bisa lah berbicara cinta kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita sendiri tidak memiliki cinta kasih terhadap orang tua kita, itu kebajikan yang terbalik. Gimana caranya? Sulit sekali. Orang yang sudah memelihara kita, mendidik kita, mengorbankan segala-galanya buat kita aja nggak mampu untuk memberikan cinta kasih yang terbaik buat dia. Apalagi terhadap orang lain, sulit sekali. Jadi alasan filosofisnya itu. Yang kedua mengenai alasan teologis. Jadi alasan teologisnya ada di dalam slide. Jadi manusia itu kan diciptakan tuh oleh apa? Ada yang namanya Qian sama Kun. Di dalam I Ching heksagram ke-1 dan ke-2 itu Qian sama Kun. Pencipta dan penerima. Nah, yang diwujudkan dari apa? Ada yang namanya Dian. Mungkin dia dan langit dan bumi, lebih kurang kayak begitu. Jadi manusia diciptakan ke dalam dunia ini, ya, dia itu mempunyai yang namanya daya hidup rohani, shen. Di samping itu dia juga mempunyai yang namanya daya hidup jasmani, yang namanya kue dan shen. Tapi juga manusia diberikan oleh orang tua turun, yaitu aku kita, yaitu Qing atau jiwa. Pada saat keseluruhan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana jiwa kita ini mengikuti seng kita dan mengendalikan kue. Jadi mengikuti daya hidup rohani kita dan mengendalikan
gaya hidup jasmani kita yang berwujud nafsu-nafsu. Pada saat kita berpulang, ya, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja yang namanya kue, yaitu yang di sana ada yang nepo, jasad kita harus kembali kepada asal mulanya 5 unsur itu. Asal mulanya dari bumi. Maka dia harus kembali ke bumi. Maka kita makamkan. Ya. Lalu yang namanya daya hidup rohani harusnya kembali kepada balik ke ke Tuhan. Nah, jiwa kita kemana? Tergantung bagaimana kita menjalankan ajaran agama supaya kita bisa mengembangkan benih-benih kebajikan di dalam diri kita, yaitu sing kita, dan bagaimana kita mengendalikan nafsu kita supaya harmonis. Sehingga jiwa kita akan harmonis dan dia akan bisa pulang kepada siapa? Kepada yang menciptakan. Dan dia karena dia dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Atau kita dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Kenapa begitu? Karena balik lagi yang namanya Tuhan itu memancarkan kebajikan di dalam diri manusia. Tentu saja itu harus kita kembangkan. Tapi apakah nafsu itu sesuatu yang buruk? Tidak. Manusia harus memiliki nafsu. Kalau tanpa nafsu, maka yang akan terjadi adalah dunia ini tidak akan berkembang. Harus ada nafsu. Tapi nafsu ini harus dijaga tetap di dalam batas tangan. Jadi secara teologis, manusia itu sebenarnya diperintahkan seperti itu. Untuk hidup seperti itu di dalam dunia ini. Nah, kita balik lagi tadi ke pemakaman. Jadi ke pemakaman yang pertama asal alasan filosofisnya adalah memang standar tingkah laku kita adalah didasarkan dari sing kita. Lalu yang namanya secara teologis karena sing kita itu berdasarkan dari Tuhan. Dikasih oleh Tuhan benih-benih kebajikan itu. Nah, maka kalau kita membaca salah satu buku karangan Andrew Chi yang namanya Religion Beyond Religion. Jadi Konghucu itu religion di atas apa? Agama. Di atas agama. Beyond itu kan gitu ya lebih kurangnya. Dia mengatakan bahwa apa? Umat Konghucu itu adalah seorang yang transcendental. Jadi agama itu ada yang transcendental, ada agama yang imanen transcendental. Apa transcendental? Jadi artinya kita itu sudah dikaruniai oleh Tuhan benih-benih kebajikan itu transenden. Jadi Tuhan telah berfirman di dalam diri kita kian berwujud apa benih-benih kebajikan. Transenden. Dan ini dikembangkan supaya kita kembali ke Tuhan. Transcendental. Berbeda dengan agama yang imanen transcendental. Jadi artinya dia itu percaya terhadap sesuatu, dia kesana terus arahnya dari luar itu. Sehingga dia menjadi transcendental. Jadi kembali ke yang Maha Kuasa. Nanti bedanya ya, agama Konghucu adalah agama yang transcendental. Jadi kita yakini. Nah, kita udah ngerti ya yang namanya alasan teologis dan filosofis dari memakam. Terus what next? Terus gimana gitu? Terus apa? Sebagai seorang umat Konghucu udah tahu pengetahuannya seperti ini. Ya. Alasan kita memakamkan itu seperti itu. Ya pilihannya ada di Anda sebetulnya. Ya. Ini harus akhirnya menyangkutnya mengenai iman, keyakinan kita. Pada orang berpulang itu seperti apa? Kalau dianya dipenuhi kebajikan dan nafsu, dia akan naik ke atas. Tapi pada saat dia dikuasai oleh nafsu, dia akan gentayangan di bumi ini. Terus gimana menyelamatkan
arwah-arwah yang gentayangan tersebut. Ya, sebenarnya di Cie bulan ke-7, ya kan? Nah, jadi umat Konghucu melakukan persembayangan, yaitu pertama itu mendoakan kepada orang yang telah berpulang itu. Ketian yang mendoakan supaya apa? Supaya puas dan bahagia. Kurang lebih gitu. Tapi persembayangan itu mengandung unsur apa? Keteladanan kepada anak kita. Kita harus ajarkan itu terhadap anak-anak sedini mungkin, sehingga anak-anak kita itu memahami akhirnya. Lalu yang ketiga kan untuk membina diri kita. Dengan kita selalu mengenang, bersembahyang, mendoakan, ya. Maka yang terjadi adalah kita ingin mengasah diri pribadi kita supaya menjadi seorang umat yang semakin transenden, gitu. Menjadi seorang umat yang berkembang watak sejatinya di dalam diri kita. Nah, maka dikatakan bahwa agama itu untuk kita. Jadi keseluruhan yang namanya memakamkan kesusilaan, musik, semua ujung-ujungnya yaitu agama memberi rambu-rambu kepada kita untuk hidup di dalam taat. Jadi kalau dalam agama Konghucu itu sebenarnya agama itu seperti kalau kita naik gunung. Kalau kita ingin mencapai puncaknya, apa yang perlu kita lakukan? Kira-kira Tony misalnya mau pergi ke Gunung Semeru lah, nggak usah Himalaya, susah ya kan. Nah kira-kira kalau ke Gunung Semeru, dia bisa nggak seenak jidatnya dia naik dari mana aja? Sebenarnya bisa. Cuman apa yang akan terjadi? Bisa nyasar. Ya kan, bisa nggak sampai ke puncaknya, bisa tersesat, nggak tahu mau kemana. Nah, tapi kalau ngikutin jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang udah pernah nyampe ke puncaknya, terus ada rambu-rambu, ikuti itu pasti nyampe puncak. Betul kan? Nah agama itu fungsinya seperti itu. Kita sebagai seorang umat Konghucu itu meyakini bahwa Tuhan telah berfirman, memberikan wahyu kepada para nabi kita, pada para raja suci, nabi purba, pada para nabi dan pada kacang kesembungse, yaitu yang dinamakan agama ruh, yang kita yakini bahwa membawa kebenaran jalan lurus di dalam kehidupan ini, agar kita hidup selaras di dalam taat. Yang pada akhirnya di ujungnya sampai puncaknya kita itu akan pengen, yaitu selaras dengan langit dan bumi, selaras dengan Tuhan. Selama hidup di dunia ini dan pada saat kita berpulang tentu saja akan manunggal dengan Tuhan. Jadi jangan dipotong kehidupan kita itu. Kan kadang kita mengatakan jangan pede itu pas selama kita hidup di dunia, benar, tapi juga akan pede pada saat kita sudah berpulang. Jadi kalau kita balik lagi ya ke yang tadi memakamkan itu salah satu bentuk pendidikan kita. Bagaimana kita itu punya perasaan tidak tega itu berkembang menjadi cinta kasih, bersembahyang, mengenang orang tua kita. Tapi tentu saja sebetulnya yang namanya cinta kasih seorang anak itu, bakti seorang anak itu bersifat timbal balik dengan orang tuanya. Seringkali kita itu menganggap yang namanya bakti itu sifatnya itu cuma satu arah. Tidak. Yang namanya bakti itu bersifat dua arah. Di dalam pemahaman kita sebagai seorang orang tua juga harus menjadi orang tua yang benar, yang senantiasa berada dalam puncak kebaikan kita sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya anak kita juga akan mengikuti langkah kita. Nah di sini kan ada yang udah jadi orang tua, ada yang belum jadi orang tua. Jadi jadi orang tua juga harus benar-benar mendidik anak, memberi keteladanan. Kenapa sih sampai anak-anak kita tidak mengikuti kita? Mungkin kitanya yang selama ini kurang memperhatikan. Mungkin bukan karena kita tidak mau, terlalu sibuk,
atau juga belum mengerti dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jujur ya, tantangan kita di dalam memakamkan orang tua kita itu sekarang ini nggak mudah. Dari unsur biaya biasanya orang mempertimbangkan, ada orang tua yang berpesan kepada anaknya, udahlah saya mah dikremasi aja, repot nantinya. Ada, nggak usah disembayangin saya. Udah biar larut nanti di laut begitu, udah nggak usah dipiara. Biologis, alasan praktis. Karena sekarang ini memang pertarungan kita kan antara bagaimana kita menjalankan kebajikan dengan alasan-alasan praktis dan ekonomis. Biasanya kita terkalahkan hal-hal yang yang kita pokok itu sebetulnya. Padahal dikatakan bahwa kebajikan itu yang pokok, harta itu yang ujung. Kalau sekarang kan enggak, harta yang pokok, kebajikan yang ujung. Betul. Seringkali kita mengorbankan nilai-nilai filosofis dari apa memakamkan itu dengan, dan nilai-nilai teologis itu dengan apa? Dengan hal yang praktis ekonomis. Saya tidak ingin membahas misalnya dari kremasi itu dari pandangan agama Buddha. Mungkin dia mempunyai alasan sendiri kenapa dia melakukan itu. Saya nggak ngerti, mungkin karena bentuk cinta kasihnya beda. Mungkin dia cinta kasih universal. Balik lagi seperti itu. Kalau Konghucu kan tidak mengajarkan cinta kasih yang universal dalam pemahaman itu. Gak bisa kalau dalam Konghucu. Dibatasi dengan yang lain itu akhirnya juga. Ya kan? Jadi cinta kasih itu berbeda-beda dengan kita. Walaupun wujudnya tetap benihnya sama. Jadi saya pikir kurang lebih itu ya yang ingin disampaikan. Kalau panjang bisa aja dalam gitu, tapi buat apa juga. Tapi intinya adalah kita gak usah galau dengan apa yang terjadi. Terus kita apakah melakukan upacara persembahyangan itu repot atau tidak, itu kembali ke dalam diri kita. Saya juga kadang ya di dalam keluarga saya juga udah tahu, kamu tuh jangan merasa gimana kalau sembahyang merasa terbebani. Nggak ada. Saya bersembahyang kepada orang tua, kepada dia, tidak ada sedikit pun merasa terbebani. Karena merasa itu adalah suatu jalan bagi saya untuk mengasah diri saya menjadi lebih baik di dalam upaya pembinaan diri saya dan di dalam upaya saya untuk mewujudkan bakti saya, membalas budi saya. Karena seorang umat Konghucu itu kan berbakti itu bukan cuma sekedar pada saat orang tua kita hidup, sampai kita mati, sampai kita berpulang kita terus berbakti. Dan itu diwujudkan bukan cuma sekedar bakti orang tua itu tiamnya sebenarnya enggak, tapi bagaimana kita memuliakan orang tua kita dengan menegakkan diri di masyarakat. Jadi kita harus bermanfaat buat masyarakat. Agama kan mesti kalau kita bimbingan untuk menempuh tahu itulah agama. Bukan sekedar bagaimana kita itu nanti bisa pulang, bisa masuk surga. Umat Konghucu tidak memandang hanya begitu, tapi bagaimana saya nanti ya, tapi di dalam dunia ini tidak melupakan ada hubungan yang namanya hubungan horizontal. Sehingga akan mendorong saya bermanfaat bagi lingkungan kita. Karena pembinaan diri kita kan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Iman itu disempurnakan bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat segenap wujud. Di dalam keyakinan agama Konghucu itu seperti itu. Kita tidak boleh hanya memikirkan nanti udah mati gimana. Wah nanti gua mau masuk surga apa enggak begitu Konghucu cara pandang itu. Bahkan orang-orang yang udah naik grade-nya, dia tuh berbuat kebajikan itu bukan lagi sekedar untuk memperoleh balasan. Nanti kalau gua lakukan ini gimana nih? Bakalan dapat karma apa? Bakalan dapat balasan apa? Enggak seperti itu. Seorang umat yang udah naik levelnya, dia itu akan berbuat kebajikan karena dia merasakan bahwa itulah kewajiban saya sebagai seorang manusia di dalam memuliakan orang tua dan Tuhan.
Konghucu yang belajar secara filosofis, teologis, religius, segala macam itu, di dalam berbuat kebajikan itu bukan untuk mendapatkan balasan, tapi memang karena rasa syukur dia telah diberikan tanggung jawab hidup, anugerah hidup yang demikian luar biasa dari dia. Sehingga akhirnya seorang umat Konghucu bukan ditekankan untuk takut pada Tuhan. Sekarang ini kan lagi ngetren harus takut pada Tuhan. Enggak, umat Konghucu bukan takut pada Tuhan. Kenapa Tuhan harus ditakuti? Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Beda sekali. Anak TK takut pada Tuhan. Kalau kita grade udah tingkatnya tinggi, mau meningkat lagi, bagaimana kita memuliakan Dia? Kenapa memuliakan Dia? Karena Dia sudah memberikan kehidupan bagi kita, kesempatan yang luar biasa sebagai manusia. Saya ada tercoreng sedikit, ada satu, saya ikut grup agama lain juga di dalam Facebook. Ada yang nanyain, kalau kita itu lahir dipenuhi dengan penderitaan, terus kenapa kita bersyukur nanti hidup? Ada yang nanya begitu. Ada juga yang nanya, kalau kita hidup itu dipenuhi dengan dosa, terus gimana kita hidup ini bersyukur? Itu pertanyaan yang sangat filosofis dan teologis menurut saya. Kalau umat Konghucu, hidup itu bersyukur. Kenapa? Karena hidup itu anugerah. Dia telah menciptakan kita, dikasih satu prasarana, yaitu yang namanya sing kita dan nafsu kita. Maka kita perlu mempunyai rasa syukur atas semua anugerah Tuhan itu. Jadi tidak lagi ada perdebatan mengenai teologis dan filosofis. Nah, cuman coaching sekalian kadang-kadang kan gimana ya? Ya karena mungkin ya belum meneliti segala, umat Konghucu itu apa sih kira-kira kelebihannya? Gimana kita mensyukuri sesuatu yang kita rasakan kalau kita rasakan negatif ya? Gak bisa. Tapi kalau kita sebagai seorang umat Konghucu yang transcendental, kita memang dari awal kita mensyukuri kehidupan ini dan konsisten di dalam apa? Di dalam kita berbakti itu yang paling tinggi itu bukan cuma sembahyang, merawat orang tua, bukan. Puncak laku bakti itu memuliakan orang tua. Jadi bukan sekedar memberi perawatan, itu yang paling mudah kalau baca Gerici itu gitu. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan upacara pemakaman. Bakti itu kan yang pertama itu merawat tubuh itu apa sampai cengse itu pada saat mau berpulang itu, pada saat sakit dia itu apa yang dilihat, tangannya lengkap enggak, kaki lengkap enggak, tubuh gimana? Wah, aku benar-benar udah merawat tubuh apa enggak, pemberian orang tua. Ya, itu yang dilakukan. Ya, aduh, sampai aku masih lengkap katanya anggota tubuh. Sehingga selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini, tidak membahayakan diri. Jadi Pak Cina dari sekalian untuk mengakhiri jam tahu saya hari ini, pada akhirnya terserah Pak Cina. Sudah memperoleh gambaran yang namanya alasan teologis dan alasan filosofis dari upacara, dari pemakaman. Apakah Tocin akan mengikuti atau tidak itu terserah. Kalau saya berprinsip, saya ingin memberi kesempatan kepada anak saya untuk membina diri dia, untuk mengasah perasaan tidak tega dia dengan apa, dengan saya makan. Alasannya sangat filosofis. Ya, kalau secara teologis mungkin bisa ada, yang penting kan dari tanah kembali ke tanah. Betul kan? Yang penting dari abu kembali ke abu.
Dari debu ke debu, tanah ke tanah. Kalau kita berbicara secara teologis, tetapi secara filosofis umat Komodo nggak cukup begitu. Bagaimana kita mengasah cinta kasih kita, dan bagaimana kita mengasah kebenaran, benih-benih kebenaran kita. Saya sebenarnya pengen menayangkan satu lagu yang tadi saya kirim ke Renata. Ya. Lagunya itu judulnya adalah Satu Warna Satu Nada. Jadi lagu ini sebenarnya ingin menjawab satu pertanyaan. Sebenarnya hidup kita tuh, kita hidup tujuannya tuh buat apa sebenarnya? Tuhan tuh menciptakan kita di dunia ini. Itu nanti suatu hari saya akan bawakan ya, jangkau mengenai itu kan tujuan hidup, tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Kok Tuhan bisa sekali melalui orang tua kita menciptakan kita di dunia. Tapi nggak tahu buat Coach hal yang begitu menarik. Kalau buat saya menarik, saya itu merenung ya, karena dulu di mimbar ini pernah ada yang berbicara mengenai katanya tujuan hidup, tapi kayaknya jawabannya apa gitu, kayaknya dia bingung gitu. Nah, saya ingin jawab itu. Nah, lagu ini sebenarnya kristalisasi dari jawaban. Ya, nanti kita dengarkan, tapi saya tutup dulu jam tahu ini. Wait, tutup ya.